Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Indra Agatha 2000. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Masyarakat Universitas Malawarnan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Malawarnan. Saya lahir di Bekasi pada tahun 13 Oktober 2000. Ini adalah nama saya. Lalu ada juga sosial media saya di Instagram dan YouTube. Yang mau saya jelaskan hari ini mengenai materi penyuluhan program PNF, PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Yang akan dibahas ialah penyuluhan dan PHBS itu sendiri. Mengapa diperlukan adanya penyuluhan? Yaitu karena sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan landasan utama yang paling penting bagi sebuah negara. Untuk itu harus ada upaya peningkatan sumber daya yang dilaksanakan dalam berbagai aspek. Lalu selanjutnya, mengapa ilmu penyuluhan itu kemudian dibutuhkan, yaitu karena diperlukan suatu ilmu pendorong untuk memberdayakan sumber daya manusia. Nah, tujuan ilmu penyuluhan itu ialah satu fondasi ilmu. Penyuluhan adalah ilmu tentang perilaku dan juga tujuannya tidak lain adalah hidup dan kehidupan manusia itu supaya berkualitas dan bermartabat. Nah, selanjutnya ada falsafah penyuluhan. Menurut Kelsey dan Harmony, di dalam buku Mardikanto tahun 1993, penyuluhan yang dianut adalah harus didasarkan pada pentingnya pengembangan individu. Lalu juga filosofi penyuluhan itu ialah bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Nah, kaitan penyuluhan dan pendidikan non formal itu apa? Kaitannya itu adalah penyuluhan merupakan bentuk dari pendidikan masyarakat untuk menunjang pembangunan masyarakat. Karena penyuluhan itu merupakan tindakan praktis ya teman-teman untuk uh, upaya mendorong terjadinya satu perubahan perilaku. Nah, makanya penyuluhan ini merupakan bagian dari pendidikan masyarakat. Karena nantinya ilmu yang akan diberikan di dalam satu penyuluhan ialah tidak lain untuk membangun masyarakat. Nah, itu menurut Edison Haymoder tahun 1972, penyuluhan itu tadinya pertama kali digunakan untuk sistem pelayanan masyarakat. Nah, pelayanan masyarakat di bidang pertanian. Nah, proses ini kemudian dalam teknik dan metodenya adalah bagaimana untuk berusaha tani untuk meningkatkan hasil produksi agar lebih berhasil dan berguna meningkatkan pendapatan. Jadi penyuluhan itu tidak memandang kita dari individu dan latar belakang mana gitu. Karena setiap lapisan masyarakat ini perlu diberdayakan. Gitu. Lalu apa sih penyuluhan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? Nah, penyuluhan PHBS ini adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Memberdayakan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar. Nah, penyuluhan PHBS ini itu lingkupnya ialah di rumah tangga yang pertama, yang kedua di sekolah, yang ketiga di lingkungan. Nah, yang pertama perilaku hidup bersih dan sehat atau program PHBS di rumah tangga. Itu ialah suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, di sini contohnya PHBS di bidang gizi ya, teman-teman, itu ada program ASI eksklusif. Itu biasanya diadakan oleh puskesmas setempat atau posyandu juga bisa. Lalu PHBS di bidang KIA dan KB ya, itu pasti program pemerintah, pasti juga ada di tayangan stasiun TV gitu, seperti iklan komersil dan lain-lain. PHBS juga ada di bidang gaya hidup dan sehat, seperti yang kita ketahui ya, ada program 4 Sehat 5 Sempurna seperti itu. Lalu PHBS di sekolah ialah langkah untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat
yang diterapkan dan diciptakan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini program PHBS di sekolah ialah bank sampah. Di situ bisa dilihat ya di dalam contohnya ada bank sampah itu ada 3 pembagiannya, sampah anorganik, sampah organik dan seterusnya. Lalu juga ada demonstrasi mencuci tangan. Pemerintah pastinya sudah berupaya untuk di setiap sekolah-sekolah formal pastinya harus ada sedikitnya mengenai bank sampah atau demonstrasi mencuci tangan ya atau cuci tangan yang benar. Lalu juga penyuluhan bahaya merokok. Nah, yang bisa melakukan penyuluhan bahaya merokok ini pastinya adalah institusi-institusi atau bisa dari kalangan masyarakat atau yang berkapabilitas atau seperti mahasiswa seperti itu. Lalu yang terakhir ialah PHBS di lingkungan. Nah, di sini upaya menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, masyarakat memanfaatkan pelayanan, fasilitas kesehatan, dan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Lalu programnya itu berupa program Zero Waste ya. Teman-teman di sini banyak sekarang aktivis-aktivis ataupun public figure yang sudah melakukan program Zero Waste ini untuk mengimbau semisal penggunaan eh, penggunaan tas menggantikan eh, plastik satu kali pakai seperti itu. Lalu juga ada program sampah 3R, maaf ini salah ketik, program sampah 3R yang sering kita tahu yaitu reuse, reduce, dan recycle. Lalu juga penyuluhan hemat energi ini biasanya program ini dilakukan oleh pemerintah. Lalu sekian presentasi dari saya. Semoga menambah wawasan serta ilmu untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.